Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada, asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Fitri, Kamu masih ada di sini? Kok kamu nggak pulang ke Jakarta? kan aku udah bilang, Fit. Aku nggak akan balik ke Jakarta tanpa kamu dan calon anak kita. Mas Bram, Lucy, kok tadi aku sakit perut, terus waktu lagi nungguin taksi di jalan mau ke dokter, kebetulan Pak Bram lewat. Farel, ngapain dia kesini malam-malam? Farel, Fit, ini nasi liwet buat kamu. dari mana kamu tahu aku ngidam nasi liwet? Suami yang baik pasti tahu keinginan istrinya. Asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Malam-malam kayak gini kamu rela nyari nasi liwet buat aku. Demi kamu, istri aku, dan calon anak aku. Makasih ya, makasih. Rel. Bule, pertama aku mohon maaf sama Bule. Tapi tolong kembalikan Fitri ke aku, Bule. Aku sangat mencintainya, Bule. Dan aku akan berusaha menunjukkan kalau aku betul-betul mencintainya, Bule. Aku kesini untuk Fitri, Bule. Dan aku yakin, Bule, suatu saat Bule pasti akan kembalikan Fitri ke aku, Bule. Permisi. Rel, tunggu. Fit, aku nggak akan nyerah, Fit. Semalam aku datang ke sini karena aku pengen ngobrol banyak sama kamu. Aku pengen nanya kondisi kandungan kamu gimana. Aku pengen tahu kamu ngidam apa. Pasti aku cariin, Fit. Aku emang ngidam macam-macam. Tapi jujur, yang paling aku idam-idamkan cuman kamu. Kamu ada terus-terusan di sisi aku. Setelah itu aku nggak mau apa-apa lagi. Aku pulang dulu ya, Fit. Ayo Tondo, sekolah. Ini sudah jam berapa? Nanti kamu telat loh. Ayo Gih, buruan ya. Anak ibu pinter kok. Gak mau, pokoknya aku gak mau sekolah. Loh, memangnya kenapa Tondo? Ibu gak tahu sih, guruku itu galak. Hobinya marah-marah terus, suka mukul lagi. Terus, kalau kamu ndak mau sekolah, kamu mau jadi apa? Apa kamu mau kayak bapakmu jadi kuli di Jakarta? Kamu itu, Nduk, satu-satunya harapan ibu sama bapak.
Kalau kamu sekolahnya pinter, rajin, nanti gedenya kamu bisa jadi orang. Bisa kerja di kantoran, jadi pegawai. Hebat toh? Bisa bikin ibu sama bapak bangga. Mau ya? Nggak mau, Mas. Ibu kamu benar, Dik. Ya. Kalau kamu sekolah, kamu bisa jadi kebanggaan orang tua, bisa jadi orang hebat. Kamu mau kan jadi orang hebat? Mau, Om, mau. Nah, makanya sekolah dong. Kalau kamu rajin sekolah, kamu bisa bantuin orang tua, banyak uang. Waktu kecil, Om punya cita-cita. Nah, kalau kamu punya cita-cita nggak? Aku nggak punya cita-cita. Masa sih? Kamu nggak punya cita-cita? Nih, Om waktu kecil, cita-citanya jadi pilot. Tapi karena Om males sekolahnya, nggak rajin sekolahnya kayak kamu, cita-cita Om jadi gagal, nggak tercapai. Makanya kamu kalau mau sekolahnya rajin, ya kamu juga nurut sama orang tua kamu, ya kamu pasti cita-citanya bakal terwujud. Kamu mau kan jadi orang berhasil? Ya? Makanya sekolah ya, biar nggak nyesel. Ya udah deh, Om. Sekarang aku berangkat sekolah dulu ya. Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Iya, Nduk. Hati-hati ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mas, terima kasih ya. Sudah bantuin bujukin anak saya sampai dia mau berangkat sekolah. Tapi Mas ini siapa ya? Saya Farel, Bu. Suaminya Fitri, keponakannya Bu Rini. Ini ada oleh-oleh makanan. Terus ini buat kamu juga ya. Asik. Makasih ya, Om. Om memang baik. Om, cuman itu yang satunya isinya apa, Om? Terus itu buat siapa? Ini buat Tante Muza. Cie, cie. Om mau pacaran ya sama Tante Moza? Apaan sih kamu anak kecil ngomongin pacaran? Dok, Papa sama Mama senang kok kamu punya hubungan sama Mosa. Iya, Doh. Musa itu anaknya dewasa. Baik lagi. Mana sayang sama Vinsa? Iya, Om. Udah gitu, Devinsa nurut sama Tante Moza. Pasti Devinsa senang punya ibu baru. Aduh, jangan pada mikir kesana dulu deh, Mah, Pak. Moza sih orangnya baik, tapi aku kan nggak bisa berharap apa-apa. Apalagi status aku sama Kayla masih suami istri, belum resmi cerai. Makanya, Doh, diurus dong cepat. Emangnya kamu masih kepikiran mau baikan sama Kayla? Bule, Farel tuh kesini untuk menunjukkan cintanya sama aku. Dan aku bersumpah, kalau terjadi apa-apa sama Farel, aku juga gak akan mau lagi hidup di sini. Atas nama cinta. Waduh, suaminya Fitri hebat juga ya. Iya ya, demi Fitri, dia rela jauh-jauh nyusul ke sini. Enak banget ya jadi Fitri. Suaminya datang ke desa ini, tunangan saya aja cari kerja untuk ke Jakarta. Terus 2 bulan sekali datang dan pergi lagi ke Jakarta. Fit, kenapa pemuda-pemuda desa ini pada ke kota sih, Fit? Kenapa mereka nggak tinggal di desanya sendiri, Fit? Uang, Rel. Mereka tuh rata-rata ke Jakarta nyari nafkah. Karena di sini nggak ada yang bisa diharapin. Air aja pas-pasan, fasilitas sekolah. Ya, mereka sukanya pergi ke Jakarta untuk nyari kerjaan. Orang banyak banget kok yang di sini umur 11 atau 12 tahun udah kabur ke Jakarta. Mestinya kan mereka sekolah. Ya emang sih, kehidupan di Jakarta emang menggiurkan ya, Fit ya. Apalagi kalau mereka ngeliat di TV, kesannya di Jakarta fasilitasnya mudah, kehidupannya enak. Padahal sih enggak, Fit.
Dan kalau dipikir-pikir, kalau mereka mau mengembangkan di sini, bisa lebih menguntungkan kan, Fit? Rel, banyak juga loh pemuda-pemuda di Wonogiri yang kuliah ke Jakarta. Tapi giliran mereka udah jadi sarjana, mereka lupa sama kampungnya sendiri. Bukannya ikut ngebangun kampung ini supaya lebih bagus, tapi mereka tetap di Jakarta. Males deh nggak ada Aldo. Kerjanya kan jadi nggak semangat, nggak mood. Pagi, Bos. Aldo? Kok kamu udah masuk sih? Bukannya baru besok kalau bisa masuk? Mana tahan aku ninggalin kantor lama-lama, Mos. Nggak lihat kamu sehari aja, rasanya udah nyiksa banget, Mos. Emangnya kenapa? Aku nggak enak aja ngelihat kamu kerepotan sendiri handle kerjaan sendiri, Mos. Mos, aku bawain oleh-oleh nih buat kamu. Makasih banyak ya, Al. Kamu kok perhatian banget sih sama aku? Iyalah, Mos. Malah pas aku beli oleh-oleh, aku keingetan pertamanya kamu. Apa? Maksud aku, kita kan sekantor satu ruangan. Jadi aku takut kamu ngambek kalau kamu nggak dibeliin oleh-oleh sama aku. Aku prioritas utamanya. Masa sih? Duh, jadi GR gini ya. Ular. Astagfirullahaladzim, Farel. Pak, Pak, tolong suami saya, Pak. Pak. Itu ular. Rel bangun. Farel, jangan tinggalin aku. Tenang, Mbak Fitri. Saya sudah kasih suntikan. Kalau dia sadar, mudah-mudahan dia bisa lolos dari maut. Fit, Farel kenapa? Tadi Bule dikasih kabar kalau Farel... Bule, Farel tuh kesini untuk menunjukkan cintanya sama aku. Dan aku bersumpah, kalau terjadi apa-apa sama Farel, aku juga gak akan mau lagi hidup di sini. Ya Allah, semoga Farel gak kenapa-napa. Semoga dia selamat ya Allah. Selama ini saya hanya ingin membuktikan bahwa dia benar-benar mencintai Fitri. Tapi bukan ini yang saya harapkan ya Allah. Sehatkanlah ia seperti sedia kala. Selamatkanlah dia ya Allah. Kabulkanlah doa saya ya Allah. Al, aku ke ruangan Om utama dulu ya. Aduh, dari tadi gue ngerjain laporan gak kelar-kelar sih. Gue gak konsen nih mikirin Moza. Perasaan ini kayaknya udah gak boleh diterusin lagi. Ini udah gak bener nih. Moza kan sahabat gue. Lagian, mana mungkin sih dia suka sama gue? Pulpennya ketinggalan, Al. Aduh, baru mau konsentrasi. Moza udah nongol lagi. Moza, buat konsentrasi gue hilang aja. Oke, gue akan hitung sampai 5. Tapi kalau sebelum hitungan kelima dia udah datang dan ngajak ngobrol gue lagi, dia berarti jodoh gue. Tapi kalau enggak, gue harus ngelupain perasaan ini. 1, 2, 3, 4.
Ya ampun Al, aku tuh pikun banget ya. Sekarang materainya yang ketinggalan. Lupa lagi naruhnya di mana ya? Ini dia. Man. Sorry Pak Utama. Waduh Mas Bram. Makin lama makin ganteng. Kan main. Kenapa, Man? Aduh, kayak ngidam nih gue sakitnya. Rese. Nyebelin banget sih nih orang. Sakit? Enggak Pak Utama. Nggak ngerti nih kenapa perut. Selamat deh. Mau nambah 1 cucu lagi kan? Alif mau ada adeknya katanya. Emang Maya hamil sekarang, Bram? Enggak, Pi. Wah, cari mati nih orang. Mulutnya ember banget sih. Anu, Pi. Maksudnya Norman ini, Fitri kan lagi hamil. Jadi bentar lagi Ali punya adik sepupu, Pi. Ya, kalau itu benar, Man. Insya Allah sebentar lagi saya tambah cucu 1 lagi. Doain, Man. Mudah-mudahan cucunya perempuan, ya. Jadi, cucu saya lengkap. Iya Pak Utama. Ya, Man? Ya, hati-hati. Mana mengabur aja. Kurang ah. Apa lagi? Nih. Gitu dong. Gila mencabut aja. Jangan lupa antar malam. Tukeran mobil ya. Jam belakang pilot. Nah, sana. Naik. Mencabut nih. Mana sini? Sebenarnya kamu tuh punya utang budi apa sih sama Norman? Nggak ada kok. Atau kamu punya perjanjian sama dia? Atas nama cinta. Mbak Fitri, saya sudah berhasil membuang racun dari tubuh Mas Farel. Dia nggak apa-apa kok. Sebentar lagi dia pasti pulih. Makasih banyak ya dok ya. Dokter udah menyelamatkan Farel. Kamu udah apa-apa, Rel? Gak apa-apa, boleh. Racunnya nggak begitu berbahaya. Bule, maafin Fitri ya. Fitri tadi udah kasar banget sama Bule. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih sudah kau selamatkan menantuku. Tadi aku sudah takut sekali kalau terjadi apa-apa sama dia. Kehidupan di desa ini memang terlalu keras buat orang kota yang rapuh seperti kamu. Jadi Bule pikir, lebih baik kamu kembali aja ke Jakarta. Kamu tinggalin desa ini, karena kamu akan banyak sekali nemuin masalah dan kamu tidak akan sanggup. Lebih baik kamu kembali lagi kepada keluarga kamu dan kepada kehidupanmu yang nyaman di Jakarta. Gimana aku bisa nyaman kalau aku hidup tanpa Fitri, boleh? Aku kan udah bilang, boleh. Sebelum aku berhasil membawa Fitri ke Jakarta, aku gak akan balik ke Jakarta. Aku bisa hidup di desa ini, boleh? Selama ada Fitri, boleh? Terserah kamu. Tapi menurut Bule sih, kamu tidak akan sanggup ngadepin semua ini.
Loh, Bram, kok naik angkot lagi? Mobil kamu kemana? Rusak? Aku tadi tukeran sama Mas Norman. Soalnya aku pengen ngerasain hidup sederhana aja, Pi. Aku nggak mau tinggi hati karena sukses sama proyek besar itu, Pi. Kok aneh sih, Mas? Mai, suamimu ini hebat. Dia nggak mau lihat ke atas terus, dia juga mau lihat ke bawah. Gini aja, Bram. Besok papi beli mobil baru untuk kamu. Anggap aja itu hadiah karena kamu sudah bisa menggait klien yang besar untuk Petro. Nggak usah, Pi. Mobil yang ada juga udah cukup kok, Pi. Aku mandi dulu ke atas. Pi, menurut Mami ya Pi ya, kayaknya berlebihan deh kalau Papi mau ngasih dia mobil. Dulu aja waktu Papi mau ngasih saham, itu udah berlebihan loh Pi. Apalagi sekarang nih, pakai mau dikasih mobil mewah segala sih Pi. Iya, Tama. Dia tuh kan cuma menantu. Kamu tuh begitu banget sih sama dia. Hati-hati loh. Mi, saya melakukan itu karena ada alasannya. Alasan apa lagi sih Pi? Supaya Bram makin terikat sama Maya. Supaya dia ada rasa utang budi sama kita dan nggak enak sama keluarga kita. Dengan begitu kan, dia nggak berani macam-macam sama Maya. Mas, aku mau nanya sama kamu. Sebenarnya kamu tuh punya utang budi apa sih sama Norman? Nggak ada kok. Atau kamu punya perjanjian sama dia? Nggak ada perjanjian apa-apa kok. Aku kan sudah bilang sama kamu alasannya apa. Aku cuma pengen ngerasain hidup sederhana. Tapi menurut saya alasan kamu itu nggak masuk akal. Ya udah terserah kamu kalau kamu nggak percaya. Capek aku jelasinnya. Kayaknya aku harus ngecek ke Norman nih. Laper nih, Mas. Makan dulu dong. Jangan langsung pulang ya. Boleh. Untuk kamu apa sih enggak? Kamu makan di mana? Tapi kalau malam ini kita makan sate aja ya. Yuk. Oke deh. Halo? Halo, Mas Norman. Ini saya Maya Hutama. Mbak Maya? Ada apa, Mbak? Gini loh, Mas. Saya minta maaf ya sebelumnya. Tapi, gimana ya ngomongnya? Sebenarnya sih saya nggak keberatan gitu loh, Mas. Kalau Mas Norman sesekali pinjem mobil suami saya. Tapi menurut saya kok akhir-akhir ini agak sering ya. Padahal setahu saya, suami saya itu agak nggak suka kalau mobilnya dipinjem orang. Mampus gue. Alasan apa ya? Kalau jawabannya nggak kompak sama Mas Bram, gawat nih. Sebenarnya ada apa sih, Mas? Antara Mas Norman sama Mas Bram? Soalnya saya merasa ada yang disembunyikan dari saya gitu, Mas. Oh, enggak, Mbak. Nggak ada apa-apaan. Nggak ada yang sembunyiin kok. Benar? Benar. Kalau benar, kenapa harus gugup jawabnya? Setahu saya kalau orang gugup itu ada yang disembunyikan loh. Saya gugup karena ini nih. Aduh, kebelet pipis. Udah nggak tahan. Udah dulu ya. Kenapa sih, Mas? Kok mukanya pucat gitu? Itu tadi siapa yang telepon? Pacarnya ya? Enggak, bukan. Itu rekan bisnis. Aduh, maafin aku ya Mbak Maya. Sebenarnya aku juga nggak tega nih. Tapi gimana dong? Kok feelingku bilang kalau Norman itu bohong ya? Pak Barel ngajar di kelas 6 SD aja ya. Tapi harus sabar-sabar. Karena anak-anak di sini agak males-males. Bandel lagi kalau dibilangin. Baik, Pak. Akan saya coba, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan duduk, Pak Aris. Ini Pak Parel, Pak Aris. Datang dari Jakarta, Pak Lurah minta dia untuk mengajar di sini. Kebetulan kita kan kekurangan tenaga pengajar. Nah,
selama Pak Aris mengajar, biarkan saja Pak Farel masuk ke dalam. Ya, sekalian adaptasi. Baik, Pak. Aris. Farel. Saya tinggal dulu ya, Pak Farel. Ini Pak. Buat apa nih, Pak? Murid kita di sini memang sangat bandel-bandel dan nakal sekali, Pak. Jadi Bapak harus menggunakan alat ini untuk supaya mereka bisa diam dan menurut, Pak. Iya, tapi ini buat apa, Pak? Nah, kalau mereka bandel, harus dipukul dengan alat ini, Pak. Baru mereka bisa diam. Astagfirullah, Pak. Mereka kan manusia, Pak, bukan binatang. Nggak perlu lah, Pak, pakai gini-ginian. Saya tahu, Pak. Tapi dengan cara ini, supaya mereka bisa tenang dan menurut, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak perlu. Saya yakin dengan bahasa yang lebih lembut, mereka bakal lebih mengerti dan menurut, Pak. Coba aja. Nanti juga Bapak yang stres sendiri. Bram, Papi juga udah menyiapkan kamu seorang asisten pribadi dan supir. Halo everybody, good pagi, selamat morning. Atas nama cinta. Ayo, siapa yang lempar Bapak pakai kacang ini? Ayo ngaku kalian semua. Kamu Warsito, kamu yang lempar Bapak pakai kacang ini kan? Ayo kamu ngaku. Ayo. Pak, sabar, Pak. Sebelum Bapak mukul dia, mending Bapak tanya dulu sama dia. Kenapa dia melakukan kenakalan itu? Bapak lihat sendiri, dari mukanya aja anak ini udah kelihatan bandel. Dan saya sering peringatkan, anak ini selalu bandel, Pak. Tolong saya yang mengatasi ini semua. Komunikasi saya beda dengan Bapak, Pak. Oke. Anak-anak, perkenalkan, ini Bapak Farel. Mulai hari ini, Bapak Farel akan mengajar dan sekaligus menjadi wali kelas kalian di sini. Dan ingat, di antara kalian siapapun tidak boleh melawan dan bandel. Kalau bandel, Bapak akan hukum kalian semua. Pak, udah, Pak. Sekarang kita bisa mulai aja, Pak, ya. Ya, selamat pagi anak-anak. Heran. Ini mau belajar atau mau perang sih? Nah, udah pasti sudah datang. Apa yang datang sih, Pi? Yuk, semua ikut Papi ke depan. Papi mau ada surprise buat Bram. Buat aku, Pi. Ya, yuk. Mobil baru, Pi? Untuk siapa? Ya untuk Bram dong. Makasih banyak ya, Pi. Bram, Papi juga udah menyiapkan kamu seorang asisten pribadi dan supir. Halo everybody, good pagi, selamat morning. Kok dia sih, Pi? Kenapa emangnya? Selama ini Papi lihat kamu cukup akrab, cukup kompak, dan kelihatannya bisa kerja sama. Pagi Mama ya, Ibu Lia, Oma cantik sekali, selamat pagi. Pak Utama,
Wah si bos, Mas Bram kan Wenda ganteng banget. Ini kebetulan angkot saya udah ada supir tembakannya, jadi bisa saya lepas. Terus begitu Pak Utama minta saya menjadi asisten sekaligus supir pribadi Mas Bram, saya mau aja ya hitung-hitung peningkatan karir. Kenapa, Mas? Nggak tahu nih Mbak Maya, mungkin morning sickness, maklumlah perut kampung, belum sarapan, ya mesti sarapannya pizza. Nih. Waduh, emang paling demen deh kalau punya bos kayak gini. Ini buat nyarap pizza ya Mas, makasih ya. Ini orang bakal jadi super terkaya nih. Dan gue alamat bakal jadi majikan yang termiskin. Kamu yakin mau belanja sendirian? Iya, Bule. Sekalian aku mau ketemu sama teman-teman semaya aku. Kangen, udah lama nggak ketemu. Jadi aku pulangnya agak siangan, nggak apa-apa ya? Ya enggak apa-apa. Bule juga kebetulan ada urusan sebentar kok. Kemana, Bule? Ke rumah Pak Lurah. Hah? Mau ngapain? Loh, kue ki piye to, Fit? Dengerin bule mau ke rumah Pak Lurah kok malah kaget. Iya, nggak apa-apa. Cuman tumben aja. Bule kan jarang ke sana. Kok tiba-tiba ke sana? Bule tuh diajakin sama Bu RT. Ada rapat rukun tani apa-apa gitu. Ya Allah, jangan-jangan Bule nanti minta Pak Lurah untuk ngusir Farel. Warna hitam, bahasa Inggrisnya black. Coba kalian masing-masing pegang rambut kalian masing-masing. Udah? Black, coba sebutin. Black. Black. Nah, dasi kita warnanya merah. Coba sekarang kalian pegang dasi kalian masing-masing dan sebutkan red. Iya, good. Ini orang kota ini sok pinter ini. Masa muridku diajari bahasa Inggris? Ini kan belum waktunya. Beliin roti buat Farel, ah. Kasian, aku takut dia sampai lupa makan. Rotinya satu ya. Makasih. Kapan ya, Fit? Kita bisa ngobrol bebas. Aku pengen ngobrol banyak sama kamu. Gimana kalau nanti malam kita nonton TV di kantor kelurahan? Nah, di sini itu yang nggak punya TV biasanya pada nonton di lapangan situ. Atas nama cinta. Menurut saya, kita semua kumpul di balai desa. Kemudian, saya akan mengundang penyuluhnya. Agar kita mendapatkan keterangan dan penjelasan, juga pengarahannya. Ya, saya ikut prihatin. Akhir-akhir ini produksi padi kita terus menurun, Ibu. Mungkin karena kurang efisiensinya dalam penggunaan pupuk. Baik, Pak. Nanti saya akan kasih tahu warga saya. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Bu Rini. Wah, menantu Ibu tuh hebat loh. Luar biasa, Bu. Orang kota kok bisa rendah hati seperti itu. Mau tinggal di tempat seperti ini, mau bekerja keras demi Fitri, Ibu. Apakah Ibu masih marah pada dia? Kenapa, Ibu? Padahal saya melihat dia sungguh-sungguh berusaha mengajak Fitri kembali. Kalau tidak, untuk apa yang dikerjakan ini? Tidak mungkin, Ibu. Maaf, Pak Lurah. Tapi kan Bapak tidak mengalaminya langsung. Bagi saya,
apa yang dialami oleh keponakan saya akibat perbuatan suaminya itu sangat sulit untuk dimaafkan. Ya, itu memang haknya ibu. Tapi kalau saya boleh kasih saran, jangan sampai dia berpisah, Ibu. Kasihan. Oke, sekarang kita ulang ya. Bahasa Inggrisnya hitam. Kalau merah. Hijau. Kuning. Waduh, pintar semua nih. Istirahat ya? Nah, anak laki-laki yang suka main bola? Oke. Satu lagi. Mulai sekarang jangan panggil saya Bapak, panggil saja saya Om. Kita kan sahabat, ya kan? Ayo. Ayo. Oper dong, oper. Ayo. Tenang, ya gol. Hebat ya Pak Farel. Baru sekali ngajar udah langsung akrab dengan anak-anak. Hebat apanya? Nggak punya wibawa. Sama murid kok sama kayak temen. Iya. Ayo. Semangat dong, ayo. Ya ampun, Kak Farel bisa langsung angkrab kayak gitu. Rel, ayo Rel. Bentar. Fit, kamu dari pasar? Iya Rel. Oh iya, aku beliin roti buat kamu. Soalnya aku takut banget kamu kelaparan. Kan gak ada yang ngurusin kamu. Aduh, Fit. Makasih ya. Aku seneng loh, Fit. Ngajar anak-anak di sini. Dan aku yakin banget, sebentar lagi kamu bisa jadi guru kesayangan mereka kok. Kapan ya, Fit? Kita bisa ngobrol bebas. Aku pengen ngobrol banyak sama kamu. Gimana kalau nanti malam kita nonton TV di kantor kelurahan? Nah, di sini itu yang nggak punya TV biasanya pada nonton di lapangan situ. Boleh juga, Fit. Jam berapa? Nanti malam jam 7. Nanti aku juga bakalan bawa teman-teman aku kok. Soalnya takutnya boleh curiga. Siapa sih pemuda pintar itu? Dia itu suaminya Fitri, Pak. Namanya Farel. Atas nama cinta. Waduh. Wah, bagian serunya nih. Kemarin kan hampir ketahuan. Hari ini kira-kira bisa ketangkep enggak ya? Kok mati listrik sih? Iya, aduh nyebelin banget sih. Fit, tunggu sebentar ya. Kamu mau mana sih? Anak-anak, ayo ikut Om yuk. Mau kemana, Om? Udah ikut aja yuk. Siapa sih pemuda pintar itu? Dia itu suaminya Fitri, Pak. Namanya Farel. Dia itu emang hebat, Pak. Pintar, rendah hati, baik lagi. Pak Farel, Anda datang sini untuk mencari suasana baru kan? Liburan dan menghirup udara pedesaan di sini.
Tapi tolong, habis ini Anda bawa istri Anda untuk keluar dari sini dan kembali ke Jakarta. Dan satu hal lagi, jangan coba-coba untuk merubah kebiasaan di desa ini. Dan jangan sok jadi pahlawan di sini. Saya kesini untuk berbuat baik, Mas. Maaf banget kalau itu semua menyinggung perasaan Mas semua. Tapi jujur, saya nggak bermaksud. Saya... Halah, gak usah banyak ngomong deh lo. Gua tahu orang Jakarta macam lo itu cuman bisa sok-sokan doang. Dan sekalinya lo datang sini, cuman cari muka doang di depan semua orang. Iya kan? Mas, saya... Apa? Apa? Masih mau ngelawan, ha? Rel, kita pulang ya. Lagian nggak ada urusannya kan? Dan nggak ada pentingnya kamu ngeladein mereka. Rel. Aldo bener ya Om? Mau dimutasi ke Surabaya? Ya. Maya mau ketemu sama Norman. Maya mau nanya-nanya soal Mas Bram ke dia. Jadi kamu mau menyelidikin suami kamu ya, Maya? Memang sejak awal Oma tuh udah curiga sama si Bram itu. Kamu tuh nggak banyak gunanya di sini. Udah mendingan kamu pulang aja sana ke Jakarta. Maksud bule apa, bule? Intinya bule kecewa sama kamu. Ku